Sore ini kita tentang karir. Tidak ada satupun orang tua tidak menginginkan anaknya karir yang keren. Tapi masalahnya adalah apakah sudah mengetahui, sudah memahami tentang karir itu harus dipersiapkan. Nah, sore hari ini Yeni Indrawati Jipa Production ingin membahas tentang perkembangan karir, di mana saya mencoba mengambil salah satu teori super dari ahli ekonomi, sosial, psikiater, dan psikolog mengembangkan teori perkembangan tentang karir ini yang awalnya dimulai di 1951 ya, kemudian dikembangkan di tahun 1972. Dan itu akhirnya menyadari secara pribadi dengan sharing saya sebelumnya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Umi dan Abah itu adalah dalam rangkaian hal ini ya. Jadi menurut Ginsberg ada 3 tahapan perkembangan karir seorang anak. Yang pertama adalah usia 0 sampai dengan itu adalah fase fantasi. Yang kedua dari usia 18 tahun itu adalah fase tentatif, dan yang ketiga itu adalah dari 18 sampai dengan 25 tahun itu adalah yang disebut realistik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kalau kita lihat mengapa sih anak usia 0 sampai dengan 11 tahun, yaitu anak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar, sering sekali memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Jadi kalau anak-anak usia ini seringkali kalau ditanya suka-suka dia, ya mau-maunya dia. Ya karena dalam fase ini memang adalah fase yang disebut fase fantasi. Jadi anak-anak bercita-cita sangat tinggi, ya mau jadi dokter, mau jadi pilot dan sebagainya. Tapi dia sendiri nggak punya gambaran sebenarnya yang dibahas itu apa. Ya sehingga jelas mengapa di beberapa negara di dunia ya dan juga termasuk di Indonesia diakomodir tentang fase ini ya, semoga anak-anak bisa menyalurkan fantasinya di dalam kehidupan yang lebih nyata ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke fase berikutnya yaitu fase yang disebut fase tentatif ya. Fase tentatif itu adalah artinya seorang anak sudah bisa mulai menyadari di dalam kehidupannya bahwa sebenarnya banyak orang atau banyak anak yang memiliki cita-cita yang sama. Dan dalam hal ini ada 4 tahapan yang terjadi di fase tentatif. Sekarang kita bahas fase yang umumnya. Fase ini adalah anak-anak di sekolah menengah. Ya baik sekolah menengah sampai dengan sekolah menengah atas. Ya, di mana tentatif ini artinya mereka sudah bisa mulai menyadari, mulai mengerti bahwa cita-cita itu ternyata juga dimiliki oleh banyak orang. Ya, sehingga di fase ini ada 4 tahapan yang terjadi. Yaitu ketika anak-anak berusia 11 sampai dengan 12 tahun, itu adalah fasenya yang disebut fase minat. Ya, jadi proses ini di usia ini itu mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka senang. Mereka menyenangi hal-hal yang menurut mereka itu menyenangkan. Ya, seperti mereka suka main bola, mereka suka berenang, ya, main skateboard dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tahapan tersebut berkembang lagi dari usia 12 sampai dengan 13 tahun, di mana di dalam fase ini itu mereka mulai menyadari adanya kapasitas. Ya, adanya keterbatasan kapasitas dari satu anak ke anak yang lain ya, sehingga menyebabkan mulai berguguran tuh satu demi satu. Yang tadinya banyak suka bola, yang tadinya banyak suka main skateboard, tapi di fase ini anak tersebut mulai menyadari, oh rupanya saya tidak dalam kapasitas itu ya. Nah, yang disebut tahapan value ya, artinya mereka mulai melakukan kegiatan
atau melakukan satu keinginan sudah berdasari pada nilai-nilai yang menurut mereka baik dan buruk. Ya, jadi ada nilai yang baik, ada nilai yang buruk, yang akhirnya mereka hanya memilih kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menurut masyarakat itu baik. Ya, itu yang dilakukan. Nah, kemudian di usia 17-18 tahun itu mereka sudah mulai mengerti, menyadari adanya yang disebut pilihan, ya. Jadi dari keinginan-keinginan mereka mulai melakukan pemilihan-pemilihan di fase tentatif ini, yaitu masa transisi. Ya, transisi sebelum mereka menyadari ada fase berikutnya, ya, yaitu di perguruan tinggi yang terjadi yang disebut fase realistik. Kita bahas ya. Ya, anak-anak di perguruan tinggi sudah memasuki fase yang disebut fase realistis. Ya, di mana mereka sudah mulai mengerti, sudah mulai ngeh ya, adanya minat, adanya kapasitas, adanya value, dan adanya pemilihan-pemilihan di fase ini. Ya, sehingga di masa realistis ini mereka memiliki 3 tahapan lagi. Ya, tahapan yang pertama adalah tahapan eksplorasi. Ya, artinya mereka mengeksplor semua kemampuan yang ada, mencari jati diri, mencari tahu sebetulnya karir saya di mana. Dan kalau di fase ini ada fase yang namanya jatuh bangun, gagal dan coba lagi, itu karena memang mereka sedang mengeksplor hal-hal yang nantinya akan mereka masukkan ke dalam tahapan berikutnya. Ya, di dalam tahapan berikutnya setelah mereka melakukan eksplorasi, itu mereka melakukan kristalisasi. Ya, kristalisasi artinya pemantapan. Ya, pemantapan terhadap cita-cita, terhadap perkembangan karir yang mereka harapkan. Nah, kemudian setelah masa ini berlaku, maka mereka melakukan fase pemantapan. Ya, dan inilah tahapan yang diberikan oleh Gilbert ya dalam teori perkembangan karir yang rasanya cukup untuk kita mengetahui lebih jauh mengenai sesungguhnya perkembangan karir itu memang perlu disiapkan. Perkembangan karir itu memang perlu dilakukan semacam treatment-treatment yang berbeda. Ya, sehingga dengan demikian orang tua menjadi lebih siap, orang tua menjadi lebih mengerti. Ya, nanti kita bahas di dalam contoh-contoh nyata di dalam kehidupan. Oke?